Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah Anda merasa terhimpit oleh masalah keuangan, terlilit hutang, atau merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup? Atau mungkin Anda ingin mendapatkan keberkahan rezeki yang melimpah tanpa harus menempuh jalan yang haram? Jika iya, maka ada satu rahasia besar yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang. Keajaiban Surah Al-Fatihah. Banyak dari kita membaca surah ini setiap hari dalam sholat, tetapi tidak semua orang menyadari betapa besar kekuatan yang terkandung di dalamnya. Surah Al-Fatihah bukan hanya sekadar bacaan wajib dalam sholat, tetapi juga merupakan dialog langsung antara kita dan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku. Dan bagi hambaku, apa yang ia minta akan aku kabulkan." Ini menunjukkan bahwa setiap kali kita membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan penghayatan, Allah langsung merespons doa-doa kita. Mengapa surah Al-Fatihah begitu istimewa? Surah ini disebut juga Ummul Kitab atau induk dari Al-Quran. Segala kebaikan, rahmat, dan keberkahan terkandung di dalamnya. Surah ini mengandung permohonan hamba kepada Allah, pengakuan atas keesaannya, serta permintaan petunjuk dan pertolongan. Lebih dari itu, banyak ulama besar, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengajarkan metode khusus dalam membaca surah Al-Fatihah agar setiap doa dan hajat kita dikabulkan. Dengan metode ini, seseorang dapat memperoleh solusi atas berbagai masalah hidup, mulai dari rezeki, kesehatan, hingga jodoh dan ketenangan batin. Cara mengamalkan surah Al-Fatihah untuk mengabulkan hajat. Para ulama mengajarkan bahwa membaca Al-Fatihah dengan cara yang benar dapat membuka pintu pertolongan Allah. Berikut ini adalah cara mengamalkannya. 1. Baca surah Al-Fatihah seperti biasa hingga ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Berhenti sejenak lalu ulangi ayat ini sebanyak 11 kali. 3. Sampaikan hajat Anda kepada Allah dengan penuh keyakinan. Lanjutkan membaca ayat ke-6 dan ke-7 hingga selesai. Lakukan amalan ini setelah sholat tahajud atau setelah sholat fardu. Setelah selesai, bacalah doa ini sebanyak 41 kali. Allahumma bihaqqi fatihatil kitab ikfini bihamdika an khalqika waj'alni min ibadika syolihin. Ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah, cukupkanlah aku dengan pujianmu dari meminta kepada makhluk, dan jadikanlah aku hambamu yang soleh. Dengan izin Allah, siapapun yang mengamalkan ini secara istiqomah akan merasakan keajaiban yang luar biasa dalam hidupnya. Hutang-hutang akan terlunasi, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dan segala urusan akan dipermudah. Sedekah, kunci pembuka rezeki. Selain mengamalkan surah Al-Fatihah, ada satu amalan lain yang sangat dianjurkan, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya." QS Al-Baqarah 245. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus kaya terlebih dahulu baru bisa bersedekah. Padahal justru dengan bersedekah, Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita. Sedekah adalah salah satu cara Allah membuka pintu keberkahan dan mempercepat terkabulnya doa. Istiqomah dalam amalan dan tawakal kepada Allah. Sahabat beriman, doa dan usaha harus berjalan beriringan. Setelah mengamalkan surah Al-Fatihah, jangan lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah. Perbanyak istighfar, lakukan sholat duha minimal 2 rakaat setiap pagi, dan tetaplah bersedekah, meskipun hanya dengan jumlah kecil setiap hari. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." QS At-Talaq 2-3. Jadi, jangan hanya mengandalkan usaha duniawi, tetapi mintalah langsung kepada Allah dengan cara yang benar. Insya Allah, Allah akan mengangkat segala kesulitan, melapangkan rezeki, dan mengabulkan setiap hajat kita. Mari kita mulai mengamalkan surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan istiqomah. Gunakan rezeki yang diberikan Allah untuk kebaikan, bantu sesama, dan perbanyak ibadah.
Semoga kita semua selalu dalam keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.